Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, ironi sebetulnya pada saat satu ketika bahwa PTT ataupun pegawai tidak tetap di Kota Bengkulu banyak yang belum diberikan haknya, ada yang 3 bulan kan. Ini kan sebuah keprihatinan dan saya mendapatkan banyak sekali curhat ya dari PTT pegawai tidak tetap. Beberapa waktu yang lalu juga kita ketahui juga, saya juga sudah membuat konten bagaimana petugas kebersihan ataupun pasukan oranye itu belum menerima haknya. Tapi alhamdulillah beberapa hari kemudiannya itu diberikan hak-haknya sebagai pegawai tidak tetap di lingkup Kabupaten Bengkulu. Lalu ada PTT Satpol PP Kota Bengkulu. Termasuk juga ada juga PTT yang di dinas lain yang beliau ya juga tentu tidak berani bersuara lantang ya, karena memang terkait dengan kenyamanan. Ada juga yang kemudian di Facebook saya juga ada juga yang menyampaikan bahwa terkait dengan RT yang belum menerima haknya. Nah, sahabat sekalian, ini tentu menjadi miris bagi kita semua bahwa di satu sisi banyak PTT yang kemudian belum diberikan hak-haknya, tapi di sisi yang lain juga beberapa waktu yang lalu Pemda Kota Bengkulu itu akan memberikan hibah ke Kejati Bengkulu sebesar yang nominal besarnya itu totalnya adalah 11 miliaran. Nah, ini tentu menjadi ironi, mana yang lebih penting sebetulnya, menunaikan hak-hak daripada pegawai tidak tetap yang tentu mereka punya keluarga, anak bini dan lain sebagainya, atau kemudian mau memberikan hibah kepada Kejati Bengkulu 11 miliar. Nah, kita juga belum tahu apakah ini sudah diberikan hibahnya atau belum. Tapi kalau seandainya belum diberikan, saya pikir itu dibatalkan saja lah. Masih banyak hak-hak orang yang kemudian belum diberikan, apalagi berkaitan dengan PCT tadi. Nah, terbaru bahwa ada juga penyampaian di pemberitaan terkait dengan masuk ke bulan 4 ini, bulan April ini, hak-hak dari ketua RT itu belum juga diberikan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Nah, kali ini saya mengundang ya Kang Fatkur. Silakan Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Fatkur Rahman MPDI, Magister Pendidikan Islam, dan beliau ini adalah seorang ketua RT 30 Kelurahan Pekansatu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Kang Fatkur, dia juga ustadz muda yang sekarang merambah dunia TikTok. Seorang YouTuber juga dan sahabat lama saya juga. Nah, kita ingin tanggapan dari Pak Ketua RT atau juga mengkonfirmasi, mengklarifikasi sebagai Ketua RT, apa benar nih informasi yang beredar bahwa masuk bulan keempat ini Ketua RT ini belum menerima haknya? Ya, Dan nanti juga akan saya tanya berkaitan dengan tanggapan beliau, mana yang lebih penting, memberikan hak-hak PTT, memberikan hak-hak Ketua RT ketimbang memberikan hibah ke Kejati Bengkulu yang nominalnya itu 11 miliaran. Nah, mungkin konfirmasi dulu Kang, silahkan Kang. ya. Terima kasih kepada Bung Melian Sori telah mengundang saya. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap berpuasa. dan tetap berpuasa. Iya. Dan gini Bung Melian, berdasarkan pemberitaan yang ada, bahkan saya juga menyimak channel Melian Sori. Bung Melian Sori ini ada channel yang fokus di Kota Bengkulu, di sebelah ini. Saya juga nyimak kemarin ada Beberapa PTT lah. beberapa PTT yang belum mendapatkan hak-haknya. Dan alhamdulillah kabarnya sudah dapat setelah ada postingan itu. Itu yang petugas kebersihan. Iya. Itu sangat besar peranan juga. Ini perlu diapresiasi, ini bila perlu diberikan reward ya. Nah, terkait dengan RT, ketua RT untuk pengabdian di masyarakat di paling bawah, itu benar. Belum ada cair Sampai bulan April ini ya? sampai bulan April. Masuk bulan April ini belum cair ya? Belum cair. Nah, itu sebaiknya ya segera diberikan penjelasan, keterangan, sehingga ada transparansi, sehingga juga
ketua RT itu tahu apa penyebabnya. Saya tidak teriak-teriak. Ya, kalau Kang Fatur ini kan pengabdian. Ya, alhamdulillah kalau saya terus terang pengabdian, dan alhamdulillah ada usaha selain ketua RT, ada usaha apotek Zahra. Ya. Kan satu itu. Jadi sahabat sekalian, bagi sahabat sekalian yang mencari obat itu bisa berbelanja ataupun membeli obat di Apotek Zahra di Pekan Sabtu, tepatnya di depan kampus analisis kesehatan harapan bangsa. Nah, di sana ya. Boleh mengunjungi Boleh. Pak Ketua RT kita ini kan. Boleh cari obat, yang penting bukan obat untuk kaya. Nah, Kayak nggak ada. saya lanjutkan ini. Oke, lanjutkan. Oke, siap. Tanggapannya untuk yang PTT juga ya. Untuk PTT kabarnya belum dapat hak-haknya seperti Sebagian ya. sebagian Sebagian ya. sebagian misalnya PTT yang misalkan motor itu belum cair, ya sebaiknya sempat lah dengan ASN. Kalau ASN sebulan sekali, ya mereka sebulan sekali. Oh, itu lebih baik ya. Itu lebih Ya. lebih baik dan bahagianya sama-sama. Jadi pada saat menerima ASN menerima gaji, mereka juga menerima gaji. Iya. Jadi bahagianya bersama. Bahagia bersama. Kebahagiaan itu tidak muncul hanya satu pihak saja. Kemudian tanggapan yang terakhir tadi, saya dengar ada kabar-kabar dana hibah 11 miliar. 11 miliar ya. Ke Kejati Bengkulu itu besar sekali kan? Besar sekali. 11 miliar itu kalau untuk dana operasional tenaga hak-hak manusia itu, dan insya Allah bahagia. Bahagia ya. Tapi kalau untuk penting tidaknya untuk dana hibah, Mana yang lebih penting? iya, mana yang kira-kira? lebih penting Memberikan antara hak PTT dan RT PTT ketimbang dengan memberikan hibah kepada Kejati Bengkulu, hibah Kejati Bengkulu. Itu pun pembangunan fisiknya. bangunan fisik yang gedung ya. Pembangunan fisik itu saya pikir yang lebih penting hak manusia itu daripada pembangunan fisik itu dulu. Ya, apalagi Kang Fatur untuk diketahui. Saya nggak tahu apa pemikiran pemerintah kota itu. Ya. Harus diberi tantangan. Untuk diketahui Kang Fatur dan sahabat sekalian juga bahwa Kejati Bengkulu itu adalah lembaga perpekal, lembaga yang mereka itu terpusat ya Kejagung ya, Iya, di benar. Kejagung yang dan anggaran mereka itu sebetulnya sudah ada di APBN, Oh, gitu. anggaran pendapatan belanja negara. Nah, sebetulnya mereka sudah ada anggaran Anggaran dari pusat. dari pusat APBN. Nah, lalu kenapa kemudian akan diberikan hibah? Kita belum tahu ya apakah ini sudah diberikan apa belum kan. Tapi sangat miris sekali pada saat hak-hak PTT ada yang belum ditunaikan, hak-hak ketua RT ada yang belum ditunaikan. Tapi menganggarkan 11 miliar untuk Kejati. Kan ini kan ironi. Itu pun untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik ironi kan? Ironi sekali. Ya, ironi sekali. Ya, ya. Kemudian kita kembali lagi ke Pak Fatur. Sebagai ketua RT itu tentu Pak RT prihatin juga. Prihatin karena gini Bung Melian, ketua RT juga punya perangkat. Perangkat saya juga tidak sedikit, bukan 3 orang. Ada perangkat sekitar 11 orang. Sehingga seharusnya perangkat-perangkat ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah kota. Oh, jadi Pak bukan hanya Pak ketua RT ya. Gaji ketua RT kan 500.000. Itu 500.000 sebulan. Ya, 500.000. Jadi kalau dirapel 3 bulan cuma 1.500.000. Nah, itu kan perlu dipikirkan perangkat-perangkatnya ini kan. Kalau tanda tangan kabarnya pengalaman senior itu hanya untuk ketua RT. Tapi kita juga harus memikirkan pemerintah kota untuk perangkat-perangkat RT juga. Ya, karena RT itu bukan bekerja sendiri ya. Ya. Nah, ini saya juga mikir juga ya. Betul juga ya. Jadi ketua RT, bayangkan ketua RT digaji 500.000 sebulan. Kalau dirapel 3 bulan 1.500.000 kan. Dan juga ketua RT ini ternyata mempunyai perangkat. Ya, mempunyai perangkat-perangkat yang itu bukan jumlahnya lumayan banyak ya kan. Terus gini Bung Melian. Artinya ini juga perlu dipikirkan oleh Pemda Kota Bengkulu ya. Terus gini Bung Melian. Saya terus terang sebagai ketua RT mau curhat sedikit sama Bung Melian. Ya, boleh. Curhat tentang aturan. Aturan ketua RT. Kalau saya baca-baca searching itu di Google itu kan di Jakarta tuh ada aturan ketua RT aturan lah. Aturan untuk ketua RT. Saya belum tahu apakah saya harus mencari informasi itu. Saya searching di Google itu untuk di aturan-aturan ketua RT harus ini, aturannya seperti ini kan belum dapat. Belum dapat ya. Oh, artinya gini kan. Misalnya apa namanya ya? Kalau aturan perda kan. Perda ya seperti itu.
artinya gini Kang, mestinya apakah itu dari pihak Pemkot Bengkulu itu menurunkan ke kelurahan, apakah dari kecamatan ke kelurahan, kelurahan juga memberikan sosialisasi juga kepada ketua-ketua RT, Iya. ya kan? Agar kemudian ketua RT ini juga Tahu bisa RT. memahami berkaitan aturan-aturan yang berlaku, ya Iya, kan? iya. Sehingga tidak menabrak aturan. Karena saya yakin Kang Faktur ini dia seorang ustadz, pasti dia tidak akan mau melakukan pungli-pungli Nah, ya benar. di RT-nya, Ya. sehingga apalagi beliau ini punya program, ada warganya yang kemudian berkepentingan, dia cukup lihat WA aja, kan? WA. Lihat WA. Itu terkait dengan program-program, saya sedikit ada program untuk membasmi calo. Membasmi calo, ya? Calo. Saya kabarkan di grup WhatsApp supaya yang punya kakak ingin berubah segera diputuskan, dilaporkan ketua RT langsung, nanti dikabarkan di Dukcapil agar tidak terjadi kenaikan calo. Kata Sebagai Pak Ketua RT akan membasmi itu lah, ya? Membasmi itu ya. tidak dipungut biaya sama sekali. Subhanallah, luar biasa ini. Karena jabatan itu kadang-kadang melenakan kan. Iya. Melenakan, ada kesempatan untuk melakukan pungli, maka dilakukan. Padahal itu berdosa. Ini luar biasa sekali ini Pak RT kita kan. Begitu banyak orang yang kemudian mengambil kesempatan dalam jabatannya untuk melakukan pungli, apalagi tingkat RT kan. Tapi beliau tadi sudah menyampaikan tidak akan melakukan itu. Nah, kembali lagi ke tema kita bahwa mana yang lebih penting? Memberikan hak-hak dari ketua RT, hak-hak PTT yang kemudian mereka punya keluarga, punya anak bini yang berbulan-bulan belum diberikan haknya, atau lebih mementingkan kemudian hibah dari Pemda Kota Bengkulu ke Kejati Bengkulu sebesar 11 miliar. Sekali lagi bahwa kita belum tahu apakah itu sudah direalisasikan atau belum. Kalau seandainya belum, saya mendorong untuk kemudian agar itu tidak direalisasikan. Karena Kejati Bengkulu itu sudah mempunyai anggaran di anggaran pendapatan belanja negara, karena mereka sudah adalah lembaga vertikal lembaga terpusat mereka di Kejagung. Lebih baik Pemda Kota Bengkulu juga memikirkan nasib-nasib pegawai yang belum gajian berbulan-bulan, termasuk juga memikirkan nasib dari ketua-ketua RT, BOP-nya, bantuan operasionalnya ataupun honornya itu belum dibayarkan masuk ke bulan keempat ini, bulan April ini. Walaupun kecil, tentu kita miris. Ini sebuah ironi. Di satu sisi, ketua RT belum diberikan haknya, tapi di sisi yang lain akan memberikan hibah ke Kejati Bengkulu. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi Pemda Kota Bengkulu. Kang Fatkur, terima kasih. Terus berkarya ya, terus berkarya. Ketua RT yang kreatif, punya apotek Zahra, YouTuber, sekarang merambah TikTok juga kan. Dan banyak yang kemudian kreativitas beliau sebagai ketua RT, termasuk juga membuat bangsa juga program-program yang lain beliau di RT 30 Kelurahan Pekan Sabtu ini. Silakan berkunjung ke RT-nya Kang Fatkur ini. Baik, sahabat sekalian, demikian obrolan rakyat, obrolan singkat kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.